Perkenalkan, nama saya Akmal Dery Setiawan, NPM AMI 212004, kelas Manajemen Informatika kelas MIA, dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran dan dosen Dr. Fisman Bedi, MCom, MM, MSI. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen seperti didefinisikan oleh Sigman dan Kanuk adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Contohnya, informasi produk secara langsung pada penjual atau produsen atau toko terdekat, bisa pula mencari informasi melalui media, dari website, sosial media, dan lain-lain. Bisa mencari informasi produk melalui kerabat atau orang terdekat. Pemahaman akan perilaku konsumen cerdas dapat diaplikasikan dalam beberapa hal. 1. Untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik. Misalnya, menentukan kapan saat yang tepat perusahaan memberikan diskon untuk menarik pembeli. 2. Perilaku konsumen dapat membantu membuat keputusan, membuat kebijakan publik. Misalnya, dengan mengetahui bahwa konsumen akan banyak menggunakan transportasi saat Lebaran, membuat keputusan dapat merencanakan harga tiket transportasi pada hari raya tersebut. 3. Dalam hal pemasaran social marketing, yaitu penyebaran ide di antar konsumen. Pendekatan dalam meneliti perilaku konsumen. 1. Pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif umumnya, pendekatan merupakan sebuah sistem sosial yang memakai perilaku secara detail, langsung mengobservasi. 2. Pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini bertujuan mengembangkan teori dan metode untuk menjelaskan perilaku dan pembuat keputusan konsumen. 3. Sains pemasaran. Sains pemasaran sama-sama memiliki nilai dan tinggi serta memberikan pemahaman perilaku konsumen dan strategi pemasaran dari sudut pandang dan pendekatan analisis yang berbeda. Proses pengambilan keputusan pembeli. 1. Mengenai masalah. Mengenai masalah, konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. 2. Mencari informasi. Bisa mencari informasi dengan media sosial online. 3. Evaluasi alternatif. Jika membeli produk di online, harga terjangkau, namun tidak bisa melihat dengan langsung dan membutuhkan pengiriman agak lama. Jika membeli produk di toko, harga lebih tinggi. Keunggulan bisa melihat langsung dan kualitas produk. 4. Keputusan pembeli. Keputusan untuk membeli. Jika menginginkan produk yang sangat baik, memutuskan mengeluarkan uang ekstra untuk membeli produk di toko langsung. 5. Evaluasi pasca pembeli. Jika Anda sudah membeli produk selama 1 tahun, Anda dapat menyimpulkan produk atau barang yang Anda beli tersebut. Jika bagus, Anda bisa membeli lagi di toko tersebut. Faktor yang memengaruhi perilaku pembelian konsumen. 1. Faktor budaya. Faktor ini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk oleh beberapa hal seperti nilai ideologi komunitas mereka, kepercayaan komunitas, kebutuhan keluarga dan masyarakat, dan kelas sosial. Kedua, faktor sosial. Faktor sosial seperti pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial. 3. Faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan minat dan pendapat seseorang. 4. Faktor psikologis. Faktor psikologis
merupakan respons sikap individu terhadap pemasaran dan kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Pengertian pasar bisnis. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, kemauan untuk membelanjakannya. Pasar bisnis adalah semua orang organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Target pasar bisnis. Dalam menetapkan sasaran pasar target pasar, perusahaan terlebih dahulu harus melakukan segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan konsumen pembeli ke dalam kelompok dengan ciri-ciri sifat yang hampir sama. Perilaku pembelian bisnis. Proses pembelian bisnis adalah proses pengembalian keputusan dengan mana pembeli bisnis menetapkan kebutuhan akan produk jasa yang dibeli untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih di antara merek-merek dan pemasok-pemasok alternatif. Tahap-tahap bisnis. Tahap-tahap pembelian bisnis. Pengenalan masalah. 1. Pengenalan masalah. 2. Perumusan kebutuhan umum. 3. Spesifikasi produk. 4. Pencarian pemasok. 5. Permintaan pengajuan proposal. 6. Pemilihan pemasok. 7. Spesifikasi pesanan rutin. 8. Penilaian kerja. Dan di sini saya telah menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Sekian dari saya, Akmal Detya Setiawan, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.